Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Muhammad Zainal selaku Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dan Wali kelas 11 IPA. Terima kasih kepada teman-teman dan pelajar yang telah hadir di sini untuk menyaksikan presentasi kami hari ini. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Oktavia Rahmadini, nama saya Maisha Wanda, nama saya Vanessa Gita, nama saya Nauka Dipika Zia, nama saya Muhammad Kelvin. Hari ini, Kamis 9 Maret 2023, kami akan mempresentasikan hasil karya tulis kami yang berjudul Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Meningkatkan Kesadaran Cinta Tanah Air pada Generasi Milenial. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas 5 poin penting. Poin pertama, kita akan bahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Kemudian poin kedua, kami akan membahas kerangka teoritis, generasi milenial, cinta tanah air, Pancasila, model penelitian, dan pengembangan hipotesis. Kemudian poin ketiga, kami akan membahas bentuk penelitian, objek penelitian, identitas variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, teknik penentuan sampel, dan metode analisis data. Poin keempat, kami akan membahas analisis dan penerapan. Dan terakhir, poin kelima, kami akan membahas kesimpulan dan rekomendasi. Sebelum itu, kami akan menampilkan yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Setiap warga negara Indonesia harus mempelajari, memahami, melaksanakan, mendalami, menghayati, mempertahankan, dan mengamalkan serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam sikap cinta tanah air, terutama bagi generasi penerus bangsa. Salah satunya yaitu generasi milenial. Perubahan yang terjadi di dunia terasa cepat, semakin mutakhir dan canggih. Hal ini dapat menyebabkan pengaruh globalisasi yang mempengaruhi generasi milenial dan berkurangnya rasa cinta tanah air. Penelitian ini menunjukkan pentingnya internalisasi nilai-nilai Pancasila, sebab Pancasila mempunyai fungsi dan kedudukan dalam bangsa dan negara dan dapat meningkatkan kesadaran cinta tanah air pada warga negara, khususnya generasi milenial. Pembinaan kesadaran cinta tanah air diberi arah untuk mengatasi paham, ideologi, budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai kepribadian yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Cinta tanah air secara berkesinambungan dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan sosialisasi untuk memperkokoh landasan terhadap ketersediaan sumber daya pertahanan. Every Indonesian citizen must study, understand, implement, explore. Karena presentasi durasi 15 menit. Bab 1 pendahuluan akan dibacakan oleh Maisika. Dalam tugasnya tentang bab 1, yang pertamanya 1.1 yaitu latar belakang masalah, 1.2 adalah rumusan masalah, 1.3 tujuan dan manfaat penelitian, 1.3.1 tujuan penelitian, 1.3 dan 2 manfaat penelitian. Yang pertama yaitu 1.1 yaitu latar belakang. Pada era globalisasi, negara Indonesia berpegang teguh kepada Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Dalam menghadapi beraneka macam tantangan globalisasi yang terus berkembang. Hal ini generasi milenial diharapkan mempunyai kesadaran bela negara dengan berpegang pada nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Maka dari itu perlunya pembinaan kesadaran bela negara pada generasi milenial di era globalisasi saat ini dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Negara Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang mempunyai cakupan wilayah yang sangat luas, terbentang dari Sabang sampai dengan Merauke. Salah satu penyebab utama dalam globalisasi adalah munculnya internet. Dengan adanya pergeseran karena perubahan pada era globalisasi ini, memberikan tantangan bagi masyarakat bangsa Indonesia untuk membuka diri dan mengikuti arus perubahan baik dalam keadaan siap maupun dalam keadaan tidak siap. Berikutnya 1.2 yaitu masalah penelitian.
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka masalah yang ingin diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah penerapan internalisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya menguatkan cinta tanah air pada generasi milenial. Yang kedua, terdapat tantangan berupa faktor penghambat dalam proses internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam generasi milenial. Yang ketiga, bagaimana sebaiknya strategi atau cara pengamalan nilai-nilai Pancasila. Berikutnya yang 1.2.1 yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan masalah penelitian yang sudah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk memotret pengetahuan, pemahaman, dan penerapan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, untuk menemukan faktor-faktor penghambat dalam proses internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam generasi milenial. Yang ketiga, untuk mengetahui strategi-strategi terbaik untuk menerapkan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Yang berikutnya 1.2.2 yaitu manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Yang pertama, manfaat teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan, bahan masukan, dan dapat dijadikan pedoman berpikir, sikap dan bertingkah laku bagi masyarakat, terutama generasi milenial. Berikutnya manfaat praktis. Yang pertama, bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan konsep keilmuan sebagai ilmuwan mengenai internalisasi nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat khususnya generasi milenial dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang terakhir yaitu bagi peneliti selanjutnya sebagai informasi tambahan dan referensi perpustakaan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut, seperti mengembangkan pengetahuan mengenai bagaimana cara menyusun karya ilmiah, cara melakukan penelitian, cara menganalisis dan menarik kesimpulan dari suatu penelitian serta mampu menerapkan ilmu yang telah diajarkan. Selanjutnya bab 2 yang akan dibacakan oleh Luna. Bab 2 itu ada 2.1 kerangka teoritis, 2.1.1 generasi milenial, 2.1.2 cinta tanah air, 2.1.3 Pancasila, 2.3 model penelitian, 2.4 pengembangan. Kerangka teoritis. Bagian kerangka teoritis ini menguraikan pengertian konseptual dari setiap variabel penelitian dan dasar teori agar dapat memecahkan masalah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah penelitian terdapat dua variabel independen yaitu Pancasila dan cinta tanah air, serta satu variabel dependen yaitu generasi milenial. 2.1 generasi milenial. Istilah generasi milenial atau generasi Y memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari milenial yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe, dalam beberapa bukunya. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada 1980 sampai 1990 atau awal tahun 2000 dan seterusnya. Generasi milenial di Indonesia sangat kecanduan internet. Generasi milenial bisa bekerja dengan lebih cepat dan cerdas lantaran didukung oleh keberadaan teknologi. 2.1.2 cinta tanah air. Menurut Suryadi, cinta tanah air merupakan sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangsa setia, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya. Cinta tanah air adalah suatu kasih sayang dan suatu rasa cinta terhadap tempat kelahiran atau tanah airnya. Nasionalisme membuat seseorang dapat yakin bahwa bangsanya sangat penting. 2.1.3 Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang tergandung di dalam Pancasila menjadi tolak ukur bagi bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan bernegara. Karena penyelenggaraan bernegara tidak boleh menyimpang dari nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan.
Di dalam Pancasila terkandung banyak nilai di mana dari keseluruhan nilai tersebut terkandung di dalam 5 garis besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Model penelitian. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka dapat digambarkan model penelitian sebagai berikut. Pancasila sebagai X1, Cinta Tanah Air sebagai X2, dan generasi milenial sebagai Y. Pengembangan hipotesis. H1, Pancasila berpengaruh terhadap kehidupan generasi milenial. H2, Cinta Tanah Air berpengaruh terhadap kehidupan generasi milenial. Selanjutnya bab 3 yang akan dibacakan oleh Niko. Ya, jadi bab 3 itu ada metode penelitian yang berisi 3.1 untuk penelitian, 3.3 identitas variabel, 3.4 definisi operasional dan pengukuran variabel, 3.5 teknik pengukuran data, 3.6 teknik pengambilan sampel, 3.7 teknik penentuan sampel, 3.8 metode analisis data. Saatnya jam ke-8 dimulai. 3.1 penelitian ini menggunakan penelitian kausalitas dan kuantitatif untuk mengetahui nilai Pancasila dan meningkatkan kesadaran cinta tanah air pada generasi milenial. 3.2 objek penelitian. Penelitian ini menggunakan generasi milenial sebagai objek penelitian. Pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada seluruh siswa SD Negeri 41 Jakarta. 3.3 identitas variabel. Menurut Sugiono 2012, variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. 3.4 definisi operasional dan pengukuran variabel. Definisi operasional yaitu suatu konsep yang digambarkan dalam definisi konsep tidak dapat diobservasikan dan gejalanya tidak dapat diukur di lapangan. Pengukuran variabel menggunakan skala yang digunakan pada penelitian ini untuk pengukuran variabel adalah skala Likert. Skala Likert dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Sugiono 2008 132. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan berbagai data, informasi maupun fakta pendukung lainnya sebagai perkumpulan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan aplikasi Google Form untuk mendapatkan respon yang mudah diakses dan cepat serta dengan mudah dijangkau responden. 3.6 teknik pengambilan sampel. Penelitian ini menggunakan sampel yang mewakili populasi. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tertentu. Sugiono 2008 116. 3.7 teknik pengumpulan sampel. Peneliti merencanakan untuk mengambil sampel sebanyak 50 responden. 3.8 metode analisis data. Metode analisis data yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan dan menggunakan Google Form sebagai sarana dalam mengolah dan menguji data dalam penelitian ini. Selanjutnya bab 4 yang akan dibacakan oleh Nova. Pada bab 4 ini akan membahas analisa dan pembahasan. Yang pertama itu ada 4.1 atau deskriptif responden. Nah, deskriptif responden itu digunakan untuk menggambarkan profil responden dari data yang telah diperoleh. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarkan, karakteristik berjumlah 50 responden yang dibedakan berdasarkan jenis kelamin, kelas, dan tanggapan dengan skala Likert. Yang pertama itu ada tabel 4.1 skala Likert. Pernyataannya ada sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Lalu ada tabel 4.2 yaitu karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Jenis kelamin adalah laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki dengan frekuensi 16% 32, valid persen 32. Perempuan dengan frekuensi 34% 68, valid persen 68. Lalu ada gambar 4.1, ini merupakan gambar diagram bicara tingkatan kelas. Tingkatan kelas dengan karakteristik responden berdasarkan kelas 10 dengan frekuensi 9,
persennya 18, kelas 11 frekuensi 36, persen 72, kelas 12 frekuensi 5, persen 10. Berdasarkan tabel 4.1 dan gambar 4.1, lingkaran jenis kelamin responden yang telah disajikan terlihat bahwa responden dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak, yaitu berjumlah 34 orang atau 68% dibandingkan dengan responden jenis kelamin laki-laki yaitu berjumlah 16 orang atau 32%. Sedangkan berdasarkan tabel 4.2 dan gambar 4.2 tadi, lingkaran kelas bahwa responden kelas 11 lebih banyak yaitu 36 orang atau 72% dibandingkan dengan responden kelas 12 yaitu hanya berjumlah 5 atau 10%. Lalu ada 4.2 deskriptif variabel. 4.2.1 deskriptif variabel Pancasila atau X1. Pada variabel bukti fisik X1 terdapat satu indikator pernyataan yang atas yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan generasi milenial. Dalam variabel ini diajukan pernyataan dan tanggapan responden sebagai berikut. Pernyataan pertama itu, globalisasi sangat mempengaruhi nilai-nilai Pancasila dalam setiap diri generasi milenial. Frekuensinya sangat setuju terdapat 24, setuju 23, kurang setuju 4, tidak setuju 0, sangat tidak setuju 0, dengan rata-rata 0,48. Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui tanggapan responden pada indikator mengenai Pancasila atau X1 dengan frekuensi tertinggi adalah 24 responden dengan rata-rata 0,48. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel Pancasila sebagai respondennya mengatakan sangat setuju dengan rata-rata 0,48. Lalu ada 4.2.2 deskriptif variabel cinta tanah air atau X2. Pada variabel bukti X2 terdapat dua indikator pernyataan yang mencerminkan sikap cinta tanah air di kehidupan generasi milenial. Dalam variabel ini diajukan pernyataan dan tanggapan responden sebagai berikut. Tabel 4.5. Pernyataan pertama itu, sebagai generasi milenial wajib menerapkan sikap cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari dengan frekuensi sangat setuju 21, setuju 26, kurang setuju 2, tidak setuju 0, sangat tidak setuju 1, rata-rata 0,52. Lalu pernyataan kedua ada sangat mudah menerapkan sikap cinta tanah air dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Frekuensinya sangat setuju 21, setuju 16, kurang setuju 9, tidak setuju 3, sangat tidak setuju 1, dengan rata-rata 0,42. Rata-rata indikator cinta tanah air atau X2 sebesar 0,47. Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui tanggapan responden pada indikator mengenai penerapan sikap cinta tanah air atau X2 dengan frekuensi tertinggi adalah 26 responden dengan rata-rata 0,52. Pada indikator mengenai mudahnya menerapkan sikap cinta tanah air dengan frekuensi tertinggi adalah 21 responden dengan rata-rata 0,42. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel cinta tanah air sebagian respondennya mengatakan sangat setuju dengan rata-rata 0,47. Lalu yang terakhir itu ada 4.2.3 atau deskriptif variabel generasi milenial atau Y. Pada variabel bukti fisik Y terdapat dua indikator pernyataan yang mencerminkan bagaimana generasi milenial pada Pancasila. Dalam variabel ini diajukan pernyataan dan tanggapan responden sebagai berikut. Tabel 4.6. Tanggapan responden berdasarkan variabel generasi milenial atau Y. Pernyataan pertama, setiap generasi milenial wajib mengetahui makna dari internalisasi Pancasila. Frekuensi sangat setujunya 25, setuju 24, kurang setuju 1, tidak setuju 0, sangat tidak setuju 0, dengan rata-rata 0,5. Lalu pernyataan kedua ada generasi milenial harus menjadi perisai Pancasila dengan cara memiliki rasa optimis yang tinggi, fokus terhadap prestasi, percaya pada nilai-nilai moral dan sosial, serta menghargai adanya keberagaman, sehingga generasi milenial tidak tergerus zaman. Dengan frekuensi sangat setuju 31, setuju 19, kurang setuju 0, tidak setuju 0, sangat tidak setuju 0, dengan rata-rata 0,63. Rata-rata indikator generasi milenial Y dengan rata-rata 0,53.
Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui tanggapan responden pada indikator mengenai kewajiban untuk memahami makna internalisasi Pancasila pada generasi milenial Y dengan frekuensi tertinggi adalah 25 responden dengan rata-rata 0,5 pada indikator mengenai menghargai keragaman pada generasi milenial Y dengan frekuensi tertinggi adalah 31 responden dengan rata-rata 0,63. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel generasi milenial sebagian respondennya mengatakan sangat setuju dengan rata-rata 0,56. Selanjutnya bab 5 ini akan dibacakan oleh Bab 5 ada kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar generasi milenial paham terhadap nilai-nilai Pancasila dan cinta tanah air dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan rumusan masalah serta analisis data yang diajukan dalam pembahasan pada bab selanjutnya, maka dari itu dapat ditarik kesimpulan, yaitu 1. Berdasarkan analisis secara parsial Pancasila X1 sangat berpengaruh signifikan terhadap generasi milenial. 2. Berdasarkan analisis secara parsial cinta tanah air X2 sangat berpengaruh signifikan terhadap generasi milenial. 5.3 rekomendasi. Berdasarkan keterbatasan yang telah diungkapkan di atas, maka peneliti memberikan beberapa rekomendasi yang diharapkan berguna untuk penelitian selanjutnya. Berikut rekomendasi yang disarankan untuk peneliti selanjutnya, yaitu 1. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk melakukan transformasi data agar terhindar dari terjadinya data yang tidak berdistribusionormal dan heterokedastisitas. 2. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah periode penelitian di beberapa sektor. 3. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambahkan periode peneliti sehingga dapat menunjukkan hasil dari peneliti yang lebih baik lagi. Oke, sekian dari presentasi kami. Ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Rikia Nindra Wijayanti dari kelompok 5. Pertanyaan saya, kenapa mengambil judul internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam meningkatkan kesadaran cinta tanah air pada generasi milenial? Dari kelompok 5 menjelaskan metode penelitian apa yang dipilih dalam penulisan karya ilmiah tersebut dan kenapa penulis memilih metode. Sisa Pasal Sabila dari kelompok 5. Kenapa kalian menggunakan generasi milenial padahal kalian membagikan kuesionernya pada kelas 10, 11, 12 dan itu termasuk ke generasi Z? Kenalkan, nama saya Sunarti Gopsudha Putra dari kelompok 5. Pertanyaan saya, pada pengembangan hipotesis, mengapa kalian beranggapan bahwa Pancasila dari cinta tanah air berpengaruh terhadap kehidupan generasi milenial? Kenalkan, nama saya Oktaviani. Saya ingin bertanya, bagaimana cara penelitian mengumpulkan data? Kami akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan pertama akan dijawab oleh saya akan menjawab pertanyaan dari Rian, yaitu kenapa mengambil judul internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam meningkatkan kesadaran cinta tanah air pada generasi milenial. Yaitu karena kami memperhatikan sekitar kalau generasi sekarang atau generasi milenial cenderung kurang memiliki jiwa nasionalisme dan cinta tanah air. Dan kami merasa tertarik untuk mencari faktor penghambat serta strategi untuk mengatasi masalah tersebut. Selanjutnya pertanyaan kedua akan dijawab oleh Nova. Oke, jadi pertanyaan kedua itu pertanyaan dari Raya. Jelaskan metode penelitian apa yang dipilih dalam penulisan karya ilmiah tersebut dan kenapa penulis memilih metode itu. Jawabannya, metode penelitian kami menggunakan kuesioner berupa Google Form dengan menggunakan 3 variabel X, Y. Kami memilih menggunakan metode tersebut karena lebih mudah, akurat, dan terukur. Pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Diko. Pertanyaan ketiga yaitu yang pertanyaan dari Raksha. Pertanyaan yaitu kenapa menggunakan generasi milenial padahal kalian membagikan kuesionernya kepada kelas 10, 11, 12 dan itu termasuk generasi Z.
Jawabannya yaitu generasi milenial itu berarti masyarakat sosial yang paham akan teknologi dan mengapa memilih kelas 10, 11, dan 12 sebagai sampel untuk penelitian karena mereka sudah paham akan teknologi terkait tahun kelahirannya. Kemudian pertanyaan keempat akan dijawab oleh Sita. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putra. Pertanyaannya itu, pada pengembangan hipotesis, mengapa kalian beranggapan bahwa Pancasila dan cinta tanah air berpengaruh terhadap kehidupan generasi milenial? Jawabannya karena Pancasila saat itu dari generasi milenial. Tidak hanya untuk mengajarkan generasi milenial ini untuk patuh dan taat kepada setiap aturan yang ada, tetapi juga untuk mengajarkan toleransi dan kemandirian generasi milenial lainnya. Terakhir, pertanyaan kelima akan dibacakan oleh Kelvin. Saya akan menjawab pertanyaan dari Oktaviani. Pertanyaannya, bagaimana cara penelitian mengumpulkan datanya? Jawabannya, dalam penelitian ini kita menggunakan metode kuantitatif, yaitu dengan Google Form agar hasilnya lebih efektif. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bab 1 kan tadi ada latar belakang masalah. Tapi Anda di bagian berikutnya slide-nya apa saya nggak tahu nih sama dibuat atau tidak nih ya. Slide berikutnya ada tujuan penelitian sama masalah penelitian. Ya, tuh. Di Anda tadi awal nggak ada tuh masalah penelitian. Coba lihat. Beda. Makanya Ijar mau tanya nih, sama gak nih dengan yang bagian lanjutannya sama dengan Word? Kalau latar belakang masalah berarti benar 1/2 ini rumusan masalah nyambung. Tapi kalau latar belakang penelitian berarti ke 1/2 ini rumusan penelitian. Nah, sedangkan 1/1 nggak ada latar belakang masalah ini nggak ada. Harusnya kan latar belakang masalah. Paham maksudnya? Nah, yang 1/2 ini bukan masalah penelitian, rumusan masalah. Itu ada kata bagaimanakah, tuh tidak tepat tuh penggunaan bagaimanakah. Harusnya bagaimana penerapan internalisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya menguatkan cinta tanah air pada generasi milenial. Ya? Nah, tapi di tujuan penelitian Anda nggak nyambung dengan yang nomor 1. Paham ini? Harusnya ada generasi kan, generasi milenial kan, mana nggak ada pembahasan. Coba lihat, ada nggak? 2 ada nyambung tentang faktor dan generasi milenial, benar nggak? 1-nya aja nggak nyambung. Maksudnya nggak nyambung. Orang di rumusan masalah nggak ada memotret, kenapa Anda pakai memotret gitu? Harusnya kan untuk mengetahui penerapan internalisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya menguatkan cinta tanah air pada generasi milenial. Itu harusnya begitu. Bukan untuk memotret pengetahuan, nggak nyambung, nggak berhubungan. Kalau nomor 2 masih berhubungan tuh. Apakah terdapat tantangan berupa faktor penghambat dalam proses nilai-nilai? Itu harus tanda hubung ya, nilai-nilai gitu ya. Tahu tuh di Word-nya pakai tanda hubungan. Untuk menemukan, jangan menemukan, untuk mengetahui faktor-faktor gitu, untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam proses, berhubungan, nyambung dengan nomor 2, rumusan masalah 2 sama tujuan nomor 2 nyambung. Nomor 3, bagaimana sebaiknya strategi? Jangan pakai sebaiknya kalimat itu, tidak tepat. Strategi cara pengamalan nilai-nilai Pancasila gitu. Baru untuk mengetahui strategi terbaik untuk menerap nggak boleh lagi untuk mengetahui strategi dan cara gitu, jangan pakai garing ya. Jadi dan cara menerap cara pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, itu nggak ada nomor 3 internalisasi di rumusan. Ngerti nggak maksudnya? Jadi namanya rumusan sama tujuan harus berhubungan, Luna. Nggak boleh berbeda, Lun. Paham ya, Lun? Ngerti ya? Ya, itu diperbaiki tuh tadi itu. Bab 2, kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis. Tadi maju slide-nya. Nah, ini ada kata kerangka teoritis.
bagian kerangka ilmu menguraikan pengertian bla 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 bla. Terus ada independen, ada variabel. Nah, itu nggak boleh tuh pakai koma serta. Nah, harusnya Pancasila dan cinta tanah air serta. Beda kalau kalimatnya Pancasila, koma, cinta tanah air, koma, dan baru. Terus yang berikutnya, saya baca lagi tuh di bagian bab 2 generasi milenial, karena ada 3 variabel kan. Berarti penjelasan 3 ini ya. Oke. Nah, di dalam yang saya baca generasi Y, ini ada baca generasi Y kan? Di cover nggak ada generasi Y kan? Nggak ada kan? Nah, lalu ada kalimat lagi berikutnya, itu ada berasal dari millennials. Asing apa Inggris? Asing apa Indonesia? Asing, Itali nanti. Berikutnya sangat kecanduan internet. Nah, terus berikutnya itu bisa dihapus jadi dapat. Paham? Lanjut ada itu menurut Suyadi. Suyadi ini nama ini kutipan lengkap punya Suyadi atau ditambahkan kalimat punyanya Okta? Tapi nggak dimasukin. Kutipan lengkap? Salah. Harus apa? Ada tahun. Terus? Halaman. Terus apa lagi? Petik 2. Ini jangan diajarin. Kalau itu pendapatnya asli punya dia, nggak diubah sama Nova, kalau tidak diubah tidak ditambahkan. Berarti itu namanya kutipan langsung. Itu di BMKG Trisakti namanya pakai kutipan Bandung. Nah, jadi kalau itu kutipan langsung pakai petik 2. Petik 2-nya di mana? Itu dari cinta. Dari C. Petik 2 di C, tapi huruf C-nya kapital. Kamu titik 2 halamannya buku 15, tutup huruf, baru koma, baru petik 2. Petik 2 atas. Baru kalimatnya cinta, dari C-nya kapital, benar kan? Betul kan? Nah, baru di akhir kalimat titik, ada titik, baru petik tuh namanya kutipan. Berikutnya, nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalam Pancasila menjadi tolak ukur bagi bangsa. Nah, yang ingin saya tanyakan, itu ada kata nilai kerakyatan, koma, dan nilai keadilan yang gitu ya? Benar nggak? Nah, itu permasalahan kenapa konjungsi karena di depan tuh. Ngerti nggak maksudnya? Kan ada bernegara tuh, karena. Boleh nggak konjungsi di depan? Kenapa enggak? Jawabannya, kenapa nggak boleh? Karena. Hah? Bisa di depan. Permasalahannya kalau pakai konjungsi di depan pakai koma. Contoh, mau baca di internet. Oleh kata penghubung oleh karena itu. Oleh karena itu, oleh sebab itu. Kalau contohnya konjungsi di depan berarti koma. Oleh karena itu, koma. Nah, ini permasalahan karena nih. Boleh nggak pakai koma? Bisa. Tergantung peletakan penulisannya. Bisa ke konjungsi di tengah? Bisa, pakai koma, bisa. Nah, permasalahannya yang Ijar tanya, karenanya di awal. Ijar mau tanya, kenapa pakai di awal? Harusnya Okta bilang, Pak, itu menjelaskan sebab konjungsinya. Kenapa sebab? Karena di atas menjelaskan tolak ukur. Kan ada tolak ukur tuh, kalimat sebelumnya kan? Tolak ukur bagi bangsa kan? Indonesia dalam penyelenggaraan bernegara. Karena sebab, konjungsi yang menyatakan sebab. Ada nggak? Betul nggak? Contoh kalimat oleh karena pakai koma. Kalau di depan udah ketemu. Kalau karena ada nggak pakai koma? Karena pakai koma. Iya, karena pakai koma ada nggak kalimat penulisan konjungsi karena? Ada. Contohnya, bacain kalimatnya. Di sini cuma ini doang pas untuk konjungsinya kayak oleh karena itu. Iya, itu tahu kan. Contoh kalimatnya ada nggak? Belum ketemu. Oke, lanjut. Nanti coba sambil cek apa. Lanjut ke teks berikutnya. Slide berikutnya. Nah, kurang jelasin harusnya yang mana variabel dependen sama independen ditambahkan di situ. Paham maksudnya? Tadi di bagian itu ada nggak variabel dependen independen? Bab 1, kan? Bab 2. Yang dependen independen. 2. Bukan begitu asal pengaduan kita. Lihat Najma sama Lailatul ya, tidak berpengaruh
bukan Pancasila berpengaruh. 0 nanti tambahin tuh ya. Jadi misalnya yang pertama hak 0, baru hak 0-nya tidak berpengaruh, baru yang bawah ada pengaruh. Itu perbedaan. Namanya hipotesis. Hipotesis itu jawabannya dugaan sementara. Lanjut, next berikutnya. Kalau pakai siswa apa peserta didik? Siswa. Yang benar harus peserta didik. Seharusnya yang benar peserta didik. Coba aja saya kalau percaya. Itu kan kalimat Sugiono tuh, Sugiono, ya kan? Harusnya petik 2. Punya mahasiswa Pejar kan gak petik 2 kan? Nah itu dia, salah itu. Harusnya pakai petik 2 yang tadi no mau dicek. Yang pakai petik 2 tadi no, ya. Maupun itu masih pakai koma. Maupun fakta pendukung lainnya sebagai keperluan penelitian. Nah, Google Form ditarik ya, jangan lupa ya. Di Wordnya saya nggak tahu tuh ditarik apa enggak. 50 responden ya. Dari beberapa tempat dan digunakan Google Form ditarik. Lanjut. Laki-laki 16. Total 50 ya berarti ya. Frekuensinya 50 persen sekian. Karakteristik responden berdasarkan kelas 9, 3, 6, 5. Bedanya yang karakteristik 4.3 itu ada 4.3, 4.1. Saya masih bingung. 4.3 kan yang diagram yang mana nih? Yang diagramnya mana gambarnya? Itu kan ada 936. Oh diagramnya mana? Nah itu mana? Itu 4.1. Itu kan ada 9, 3, 6, 5. Paham gak? Kan ada 9, 3, 6, 5 itu frekuensi. Nah itu diagramnya mana? Masih bingung? Nah kalau itu berarti kan gambar 4.1 ya berarti. Ah, kalau harusnya 4.2 dong, itu kan udah jenis kelamin. Iya, ya kan? Nah, makanya banyak gue bingung, 4.1 ada 2 nih, yang mana gitu kan? Jadi gambar karakteristik itu sama dengan tabel diagram lingkaran karakteristik responden berdasarkan kelas. Paham ya? Ya lanjut, next. Paragrafnya ada kan di bawah? Oh ini dia paragrafnya. Nah, itu nomor 2 0,63 ya? Itu pertanyaan yang ada berapa pertanyaan? Oh 5 pertanyaan. Yang generasi itu bukan yang berapa? Hah? Oh ngacak. Itu yang mana berarti? Oh ini berdasarkan dapat diketahui tanggapan pada indikator mengenai Pancasila X1 dengan frekuensi tertinggi adalah 20. Penanggapan responden berdasarkan variabel Pancasila. Pancasila. Oh berarti yang X1 ya? Iya. Oke. Jadi duduknya berdasarkan Iya benar. X1, X2. Nah berarti X1 pertanyaan cuma 1 ya? Iya. Yang berhubungan dengan Pancasila kan? Iya. X2 pertanyaan berhubungan dengan ada 2 soal. Iya. Oke, baik, paham. Nah yang ini? Ini generasi milenial. Generasi yang Y dong berarti? Iya. Oke, 2 juga. Iya. 2, 2, 4, 1, 5 ya berarti ya? Good, cerdas. Terus berarti yang paling tertinggi 0,68? 0,63? Iya. Anda bab 5-nya pakai tulisan penutup kesimpulan syarat atau kan bab 5 penutup tulisannya kesimpulan rekomendasi. Kesimpulan, saran, rekomendasi. Oh banyak. Juga kesimpulan berdasarkan penelitian sama rekomendasi. Oh berarti ada 3. Ya. Subbabnya ada 3 ya. Ya. Cuma kamu tulisnya 51, 53 tuh makanya saya bingung 52-nya mana gitu. Ada 3 ya? Iya. 2. Iya, gimana 2? Iya, maksudnya ada kan di Word kan. Maksud saya ini PPT kenapa langsung skip 53 gitu kan. Saya kaget, makanya saya mau tanya, ini apaan isinya gitu kan. Berarti ada ya? 5.1 kesimpulan,
5.2-nya keterbatasan, 5.3-nya rekomendasi. Oke, boleh. Tuh, nggak apa-apa. Karena rekomendasi itu saran namanya. Paham ya? Kalau keterbatasan, kekurangan dari penelitian yang Anda lakukan. Apa sih keterbatasannya? Oh, karena datanya terlalu waktunya terlalu tepat, datanya terlalu dikit dan sebagainya. Oke, boleh diperbaiki itu. Udah jawab betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, hari ini kami akan membahas hasil revisi karya tulis ilmiah kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Oktavera Rahmadani. Saya Rafa Divikazia. Nama saya Luna Vanessa Gita. Saya Maulidi Kopadil. Nama saya Miskal Kanza. Nama saya Muhammad Kelvin. Di dalam karya tulis ilmiah kami ada beberapa kesalahan. Untuk bagian judul tidak ada kesalahan. Lanjut, di bagian abstrak juga tidak ada masalah. Kemudian di bagian 1.1 latar belakang, awalnya kita menulis 1.1 latar belakang. Kemudian kita perbaiki menjadi 1.1 latar belakang masalah. Selanjutnya, pada bagian ini tidak ada masalah. Di bagian 1.2 rumusan masalah, pada option pertama, kata bagaimana itu sebelumnya kita menulis bagaimanakah. Dan yang benarnya adalah bagaimana. Terus di bagian 1.2.1 tujuan penelitian, untuk poin yang pertama, awalnya kita salah karena tidak berhubungan dengan rumusan masalah yang poin pertama. Kemudian sudah kita revisi sehingga hasilnya untuk mengetahui penerapan internalisasi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya meningkatkan rasa cinta tanah air pada generasi milenial. Selanjutnya, bagian ini tidak ada masalah. Bagian 2.1 kerangka teoritis, kita ada kesalahan tanda baca. Awalnya kita menggunakan tanda koma sebelum kata serta. Dan yang benarnya itu tidak pakai koma. Lanjut. Di bagian 2.4 pengembangan hipotesis, awalnya kita hanya menampilkan HO1 dan HA1. Kemudian telah kita perbaiki, jadi kita tambahkan HO2 dan HA2. Selanjutnya di bagian ini tidak ada masalah. Ini juga tidak ada masalah. Kemudian ini juga tidak ada masalah. Ini juga tidak ada masalah. Ini juga tidak ada masalah. Oke, sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan dalam karya tulis ilmiah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.